kerjakan atau membuat video simulasi praktek pembelajaran terpadu, kemudian ikuti dengan tulisan reflektif ya, atau tulisan refleksi terhadap video yang sudah kita kerjakan itu. Isinya tentang pertama gambaran bagaimana pembelajaran terpadu itu dilakukan, kemudian kesannya kesan apa, berikut kenapa kesan itu, baik itu kesan bagi siswa maupun bagi mahasiswa sebagai guru. Kemudian yang terakhir, apa gagasan atau ide mahasiswa untuk memaksimalkan pembelajaran terpadu tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah latihan uji kompetensi. Nah, latihan uji kompetensi ini perlu Bapak sampaikan. Barangkali Bapak akan buka soal yang sudah Bapak buka sebelumnya. Sebentar. Tanya dokumen yang kemarin belum ketemu karena laptopnya baru diinstal. Oke, sebentar ya. Atau Bapak buka aja yang ada. Sebentar, Bapak lagi membuka filenya, filenya belum bisa dibuka. Masih laptopnya masih loading agak berat ya. Oke. Ya, ini bisa dilihat ya, bisa terlihat. Silakan kerjakan. Bisa terlihat yang Bapak tampilkan, Bapak Ibu sekalian? Soal belum? Oh belum, Bapak coba ulangi kembali ya. Sekarang belum terlihat? Ada yang sudah terlihat? Ini sudah ditampilkan ini ya? Belum? Atau Bapak ulangi lagi untuk share screen. Nah, sekarang bagaimana? Ada yang sudah terlihat? Oke, nggak terlihat ya? Ini sudah ditayangkan ya? Kita Bapak ulang bukanya supaya siapa tahu karena dia terkendala waktu open tadi ya. Sekarang Bapak tampilkan, apakah terlihat? Sudah terlihat belum? Oh, kenapa demikian ya? Kalau sinyal gangguan, suara Bapak nggak keluar atau gambar Bapak nggak nampak gitu? Ini Microsoft Word ini.
atau Bapak coba buka Microsoft Word ini di tempat yang lain ya. Sebentar. Oh, nggak bisa. Mungkin karena ada aplikasi lain kali ya. Kok bisa? Nggak bisa terlihat ya? Atau Bapak download dulu, siapa tahu karena permasalahan download kali ya. Kalau sekarang Bapak tampilkan, terlihat? Padahal ini sudah tampil ya. Atau Bapak PDF kan? Kalau di PDF kan nanti kesulitannya ya nandainya ya. Sebentar. Ya, Bapak coba buka yang PDF-nya. Sekarang Bapak share screen. Ya, kalau ini terlihat. Belum juga. Oh, ada apa ya? Tadi bisa terlihat ya, atau kita coba buka LMS kembali. Kalau LMS ini nampak? Kok tak terlihat ya? Tadi terlihat enggak? Padahal ini sudah dibuka. Nanti di rekaman bisa dilihat. Apa kenalannya? Ada yang tahu? Oh gitu, nggak apa-apa Bapak keluar dulu ya. Ya, Bapak coba keluar sebentar ya. Oke, Pak coba share screen lagi. Bisa terlihat? Halo? Oh, sama aja. Ini sudah live tadi nih. Atau kayak gini, silakan membuka masing-masing di LMS. Bisa sekaligus membukanya kira-kira tanpa Bapak share screen. Ini Bapak sudah coba, sudah apa ini? Apa sudah? Atau ada yang webnya pakai laptop, bisa tampilkan soal yang dalam bentuk file atau soal uji kompetensi.
supaya Bapak yang menjelaskan, siapa tahu kendalanya di sini ya. Kalau dibilang jaringan kayak nggak mungkin lah. Kalau jaringan gangguan pasti suara tidak juga bisa keluar, termasuk juga gambar. Silakan yang bisa, tolong. Ya, silakan. Belum terlihat Pak Faiz ya? Oh ya, coba buka ya, buka tugas 3. Ya, tugas 3 ke bawah lagi ya, itu ada link soal filenya, latihan uji kompetensi ya. Ya, coba sudah terbuka apa belum? Ya, baru lengkap ya. Masih dalam proses. Ya, enable editing ya, klik aja ya. Coba tampilkan full, diperbesar, full, optimize. Apakah yang lain juga melihat soal yang sama? Ya, coba di zoom. Zoom. Ada Pak, lihat Pak. Oke, silakan di zoom ya Pak Faiz, tampilannya lebih besar. Gimana caranya Pak? Wait, yang Word tadi, buka yang di Word tadi. Nah, di bawah itu, di bawah sebelah kanan, ya. Nah, ya, diperbesar anunya, presentasi. Kejauhan itu. Ya, cukup. Di tengahkan aja. Dibuat posisinya di tengah. Biar saya. Bisa geser di mistarnya. Ya, mistar bawah. Kejauhan. Siap ya. Terima kasih. Nah, perlu kita ketahui bahwa dari soal ini perlu Bapak jelaskan supaya kita nanti jangan keliru mengerjakannya. Ini Bapak bacakan ya. Kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung, mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani, serta memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang baru dikuasai siswa. Pilihlah salah satu subtema yang hendak Anda bahas, kemudian tetapkan kompetensi dasarnya dari subtema tersebut. Kemudian rumuskan langkah-langkah kegiatan akhir dan kegiatan tindak lanjut pembelajaran yang akan dilakukan.
Kemudian susunlah langkah-langkah tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembelajaran terpadu. Nah, berdasarkan soal ini tentu ada beberapa perintah yang harus dilakukan ya. Kalau dari awal kegiatan inti itu sampai dikuasai siswa itu merupakan pengantar soal ya. Itu pengantar soal. Nah, kemudian apa perintahnya? Perintahnya itu adalah pertama, pilihlah salah satu subtema. Nah, itu kalau mau diwarnai silakan diwarnai itu Pak Is. Di blok pilihlah salah satu tema. Kemudian diwarnai. Bisa? Ya, klik kanan saja. Ya, ambil yang warna, bukan yang itu. Yang abi kuning itu, yang kuning. Yang kuning aja, ya, tagnya biarlah hitam. Ya. Kalau di merah kayak gitu tuh seperti marah gitu ya. Tapi bukan marah ya. Ya, hitamkan saja. Diblok dulu. Ya. Nah, itu yang pertama perintahnya. Kemudian yang kedua, tetapkan kompetensi dasar. Coba blok lagi, tetapkan kompetensi dasar. Nah, itu. Blok. Ya. Kuningkan lagi ya. Kemudian perintah ketiga, rumuskan langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Rumuskan langkah-langkah kegiatan akhir dan. Nah, kemudian perintah berikut ya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah, itu diwarnai aja dengan tetapnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus teliti membaca soal supaya nanti tepat sasaran di dalam memberikan jawaban. Jadi Bapak ingin katakan untuk soal nomor 1 ini, dengan Bapak Ibu cukup dengan misalnya di sini kan pilihlah salah satu tema. Silakan pilih tema yang ada di video itu saja, RPP yang digunakan, nggak perlu harus tema baru. Kemudian katanya di sini yang enak tetapkan kompetensi dasar, pasti sudah ada kompetensi dasarnya, berarti tinggal copy dan paste saja di tugas. Kemudian berikutnya rumuskan langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Nah, ini juga sudah dibuat di dalam RPP yang divideokan itu. Kemudian dengan tetap memperhatikan prinsip dalam mengembangkan pembelajaran secara terpadu. Nah, artinya ini tinggal di copy paste saja dari tugas RPP yang sudah dibuat itu. Nah, terkait soal nomor 1 ini apakah bisa dipahami? Silakan. Yang mana itu? Oh, yang banyak. Rumuskan langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, itu adanya di dalam kegiatan penutup. Kan ada kegiatan penutup di dalam RPP yang kita buat. Nah, kegiatan penutup itulah yang dimaksud dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut. Seperti itu Bapak Is. Ya. Oke. Ada lagi? Iya, RPP-nya RPP yang kemarin aja. Nanti silakan di copy paste ya, atau di copy paste ya. Tapi di copy paste sesuai dengan tagihan jawaban nomor 1. Gitu aja. Paham tuh Ibu Mai? Ya. Ya. Misalnya Ibu itu memberikan jawaban nomor 1 gitu kan.
Nomor 1 subtema titik 2. Nah gitu aja. Kemudian kompetensi dasarnya apa, berikut langkah-langkah kegiatan akhir. Oke ya, paham ya. Ada lagi yang lain selain Ibu Risa? Silakan. Ada? Ya, silakan. Siapa? Prinsip-prinsip itu ketentuan-ketentuan di dalam kita merumuskan langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, prinsipnya yang mana? Pertama, kalau misalnya yang berhubungan dengan modul kita, cek di modul yang kedua, itu kan ada prosedur umum pembelajaran terpadu. Nah, pada kalau nggak salah Bapak di KB3 itu ada kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, di situ ada apa kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di saat kita merumuskan langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut, atau di dalam standar proses itu disebut dengan kegiatan penutup. Nah, setidaknya itu di dalam kegiatan penutup itu kan ada 4 kegiatan. Pertama itu adalah menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi peserta didik di dalam mempelajari materi itu. Kemudian yang kedua itu adalah tentang memberikan umpan balik atau feedback ya, terhadap kegiatan pembelajaran, baik itu prosesnya maupun hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga itu yang berkaitan dengan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu dalam artian apakah ada PR, tugas atau latihan yang harus dikerjakan. Nah, itu tindak lanjut, ataupun tugas-tugas yang harus dikerjakan bersama orang tua. Nah, kemudian yang terakhir, prinsipnya itu adalah menginformasikan apa yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu kalau berdasarkan standar proses. Nah, seperti itu Ibu. Siapa tadi yang bertanya? Oh, Ibu Mulyati. Nah, bagaimana Ibu Mulyati, bisa dipahami atau seperti apa? Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Pak, kalau kan itu Ya. nah, kalau di RPP itu kan ada tema ya. Ya, kan dimintakan di sini kan setelah ada tema apa? Dia mintakan menetapkan kompetensi dasar, tapi kan kompetensi dasar sudah ada, berarti tinggal salin aja. Pembelajarannya misalnya ada 3 itu. 3 mata pelajaran, ya, 3-3-nya. Ya, Habis itu kalau kan ini kan pembelajaran ya, ada di RPP itu kan bisa ada kegiatannya teman kegiatan apa kegiatan akhir yang itu yang dikopas. saling itu Ya, ya. tapi harus diperiksa apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Kenapa? Ya, kalau mau berdasarkan Permendikbud berarti tentang standar proses, berarti namanya kegiatan menutup kan yang Bapak sampaikan tadi. Tapi kalau mau berdasarkan modul, lihat di modul 2 KB3, yaitu tentang kegiatan akhir dan tindak lanjut. Ya. Ada lagi selain Pak Faiz? Berikutnya ada? Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Kalau ada lagi nanti silakan disampaikan selagi ada waktu. Berikutnya soal yang kedua ya, coba turun dikit Pak Faiz, tarik dikit supaya ujungnya nampak. Soal nomor 2 ini, oh ya, Bapak akan membaca soalnya ya. Ibu Nanda adalah wali kelas 4 ya, wali kelas 4 di salah satu SD di Jakarta. Beliau dikenal sebagai guru yang ramah dan dekat dengan siswanya. Pada saat proses pembelajaran, suasana kelas terlihat menyenangkan. Hal ini dikarenakan Ibu Nanda senantiasa memberikan metode pengajaran yang beragam.
hal ini ya beragam. Ada kalanya beliau mengangkat suatu tema, ya tema itu untuk didiskusikan secara berkelompok. Kemudian di lain waktu Ibu Nanda mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati beberapa tanaman obat yang dipelihara di rumah kaca milik sekolah. Selain itu, Ibu Nanda sangat piawai dalam mengintegrasikan media pembelajaran. Beliau tidak hanya menampilkan materi melalui media, tapi juga meminta siswanya untuk membuat produk pembelajaran dengan berbagai media. Ketika Ibu Nanda mendapati siswa mengerjakan tugas dengan baik, beliau tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Nah, itu tema yang harus dibaca gitu kan. Nah, yang diperintahkan adalah uraikan keterampilan. Jadi diminta untuk menguraikan keterampilan apakah yang melekat pada diri Ibu Nanda yang sangat bermanfaat pada pembelajaran terpadu. Nah, untuk tanda kuning ya. Nah, coba kita lihat. Pertama, keterampilan yang dimiliki oleh Ibu Nanda ini adalah pertama, guru yang ramah dan dekat dengan siswanya. Nah, coba dikasih warna Pak Faiz. Guru yang ramah dan dekat dengan siswanya. Kemudian suasana kelas terlihat menyenangkan. Nah, itu keterampilan ya. Itu pesan-pesan penting di dalam tema tersebut. Kemudian berikutnya metode pengajaran yang beragam. Ya, metode pengajaran yang beragam. Kemudian berikutnya didiskusikan secara berkelompok. Ya. Kemudian berikutnya mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati beberapa tanaman obat. Ya. Sampai tanaman obat saja. Ya. Berikutnya meminta siswa untuk membuat produk pembelajaran yang dengan berbagai media. Ya, membuat sebelah kanan lagi, membuat ya, meminta siswa untuk membuat ya, diwarnakan. Ya. Membuat dari mulai meminta apa membuat, Pak? Nggak apa-apa, dari meminta siswanya untuk membuat nggak apa-apa, diwarnain saja. Berikutnya ketika Ibu Nanda itu mendapati pujian dan tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Ya. Tidak segan. Ya. Nah, yang kita kuningkan itu pesan-pesan penting di dalam tema yang diperlihatkan kepada kita. Nah, sekarang kan kita diminta untuk menguraikan keterampilan. Nah, pertama kita bahas apakah guru yang ramah dan dekat dengan siswanya itu adalah merupakan keterampilan? Merupakan keterampilan atau tidak? Ya, kemudian kemampuan Ibu Nanda itu membuat suasana kelas terlihat menyenangkan. Apakah itu keterampilan? Ya, ya. Kemudian metode pengajaran yang beragam. Beragam itu ada diskusi kelompok, ada juga pengamatan di luar kelas. Apakah itu keterampilan? Iya, Pak. Ya. Ya. Kemudian berikutnya meminta siswanya untuk membuat produk pembelajaran dengan berbagai media. Apakah itu keterampilan? Ya. Ya. Kemudian tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Apakah itu keterampilan? Ya kan? Ya. Nah, maka keterampilan ini itu dijelaskan atau diuraikan sesuai dengan perintah di bawah.
Nah, ini kan sudah jelas nih pertanyaannya. Uraikan keterampilan apakah yang melekat pada diri Ibu Nanda yang sangat bermanfaat pada pembelajaran terpadu. Nah, gitu. Nah, kalau ditanya Pak, di mana cari jawabannya? Cari jawabannya di dalam modul. Kalau nggak salah Bapak, ada modul kita, modul berapa itu ya? Keterampilan dasar mengajar. Kan ada itu kan? Keterampilan dasar mengajar pembelajaran terpadu. Nah, keterampilan itu kan bermacam itu, membuka dan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian ada lagi KB-nya itu tentang kemampuan menjelaskan dan bertanya. Kemudian yang ketiga KB-nya itu adalah kemampuan memberikan penguatan dan inovasi di dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dari yang kita tandai itu dijelaskan itu keterampilan apa. Kira-kira bisa dipahami soal nomor 2 ini? Atau ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada yang perlu dijelaskan? Cukup jelas? Cukup jelas? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ibu Risa mau bertanya? Cukup? Jelas? Modul 3 kali ya? Nah, masa nggak bisa nih? Bapak sudah sebut ke modul 3 ya. Waduh, jadi nggak ketahuan apa Bapak sudah kasih jawaban tadi. Ya, nanti ya kalau ada yang kurang jelas apa yang Bapak sampaikan mungkin sambil ngambil modul kayak seperti itu ya. Nanti silakan lihat videonya. Mudah-mudahan videonya bisa Bapak share. Oke ya. Kalau ada pertanyaan kira-kira untuk soal nomor 2? Mulyati, silakan Mulyati. Ya, seandainya kan di dalam di pertanyaan itu kan ada di modul 3. Seandainya ibaratnya pertama itu keterampilan pada mata pelajaran ibaratnya kayak gitu ya Pak ya. Iya. Nah, di dalam keterampilan pada mata pelajaran itu nanti saya jelaskan berarti ya Pak ya. Iya. Jadi misalnya ini kan jadi ngasih kunci jawaban jadinya. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya, kalau Bapak jelaskan nanti ya jadi kunci jawaban ya. Yang jelasnya keterampilan itu dijelaskan mulai dari guru yang ramah dan dekat kepada siswa. Kalau mau dikelompokkan silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing kan. Kan KB1 kalau itu membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian KB2 tentang keterampilan menjelaskan dan bertanya. Dan yang KB3 itu tentang kemampuan memberikan penguatan dan variasi dalam pembelajaran. Nah, terserah. Jadi dia mau dikelompokkan itu lebih bagus kan? Lebih mudah. Berarti kalau sudah dikelompokkan sesuai dengan KB itu tinggal dijelaskan saja kenapa demikian. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu sekalian? Bisa? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan terkaitnya soal nomor 2? Silakan. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas tidak ada lagi, coba kita masuk ke soal nomor 3. Silakan turun ke bawah ya. Soal nomor 3 ini ada skornya ada 20-nya, bentuk penilaian alternatif yang beragam diantaranya adalah catatan sekolah dan jurnal. Jadi yang maksud yang penilaian alternatif itu adalah catatan sekolah dan catatan jurnal. Keduanya ini ya, keduanya merupakan catatan harian siswa. Catatan tentang apa? Yaitu catatan siswa tentang kemajuan maupun kendala
masalah yang dihadapi siswa. Nah, perintahnya apa? Pertama, perintahnya adalah uraikan perbedaan di antara keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menjelaskan apa perbedaan dari kedua catatan ini, barulah kita membuat contoh dari catatan sekolah maupun contoh catatan jurnal. Nah, terkait dengan soal ini apakah ada pertanyaan? Nah, ini Bapak. Oke. Bapak mau tanya dulu nih. Di antara kita ini ada yang ngajar di SD? Ada? Ada yang ngajar di SD nggak? Ada. Ya. Ah ya, Bu Inasi. Terus siapa lagi? Pak siapa tadi? Ya. Ya, Ibu Inasi, Ibu Resetio, siapa lagi? Ya, Ibu Febi ya. Pak Andrian juga. Nah, jadi seperti ini. Bapak akan mencoba untuk menjelaskan. Ini misalnya Bapak contohkan pada sekalian Bapak berbagi pengalaman ya. Pada akreditasi ya di butir 1. Di butir 1 itu mengukur disiplin siswa di sekolah. Nah, disiplin siswa di sekolah itu aspek kinerjanya adalah ada aspek disiplin waktu, ada aspek disiplin disiplin berpakaian, ada juga disiplin itu tentang kepatuhan terhadap tata tertib lain yang ditentukan oleh sekolah atau madrasah. Nah, maka yang mana yang dikatakan dengan catatan sekolah dan yang mana yang dikatakan dengan catatan jurnal? Nah, catatan sekolah itu adalah sebuah catatan ya, itu yang dilakukan oleh sekolah yang tidak merupakan tupoksinya guru. Nah, contoh seperti apa Pak? Contoh, kalau misalnya kita berbicara masalah aspek disiplin waktu ya, hampir semua sekolah itu di pagi hari siswa itu datang ke sekolah itu kan disambut kan? Disambut oleh guru piket. Nah, tentu di tempat guru piket menyambut siswa itu di dalam rangka kehadiran siswa datang ke sekolah, di situ kan ada catatan. Setidaknya ada catatan, misalnya ada yang datang terlambat atau tidak tepat waktu. Nah, tentu itu dicatat di dalam sebuah buku. Itulah yang disebut dengan catatan sekolah. Nah, kemudian pada aspek pada butir yang sama, butir 1 tentang disiplin siswa tadi, aspek yang kedua itu adalah masih aspek yang pertama tentang disiplin waktu, bahwa siswa itu harus tepat waktu masuk ke kelas. Nah, tentu ya catatannya itu ada pada guru. Nah, maka dari itu catatan yang dibuat guru bahwa siswa ini tepat waktu atau tidak tepat waktu masuk ke kelas ya. Nah, itu menjadi catatan dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh guru. Karena itu merupakan tugas pokok dan fungsi guru di saat berada di dalam kelas. Nah, itu contohnya. Kira-kira contoh yang Bapak berikan ini apakah kita bisa membedakan antara yang mana catatan sekolah dan mana catatan jurnal? Apakah sudah jelas? Gimana? Gimana Ibu Nasi? Silakan.
Ya, guru. Ya, tugas pokok dan fungsi guru ya. Ya. Terlambat ya. 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 Jadi catatan itu Bapak potong dikit, bisa catatan itu tentang kemajuan siswa ataupun kendala siswa yang dihadapinya. Oke, lanjut. Terus? Kalau yang jurnal, Ya. Iya, itulah yang disebut dengan catatan jurnal. Ya. Nah, apa contoh yang lain? Nah, contoh yang lain seperti apa jurnal itu? Itu kan untuk menilai sikap siswa, seperti sikap siswa disiplin, sikap siswa jujur, sikap siswa itu bertanggung jawab, sikap siswa itu tangguh, dan sebagainya. Nah, itu kan pasti guru punya catatan. Nah, biasanya catatan itu ditulis dalam bentuk jurnal guru, hasil observasi. Nah, catatan guru yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkannya atau kompetensi di dalam sebuah mata pelajaran yang diajarkannya, contohnya di dalam pembelajaran terpadu misalkan. Kalau misalnya ada penilaian tentang disiplin, kemudian jujur, dan seterusnya, nah biasanya itu ditulis dalam bentuk jurnal. Nah, itulah yang dimaksud dengan catatan jurnal itu. Nah, seperti itu Ibu Winasi maupun Bapak Ibu yang lain. Kira-kira apa yang Bapak jelaskan ini bisa dipahami atau seperti apa? Atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu catatan Pak Faiz. Catatan sekolah itu adalah catatan yang dibuat yang bukan merupakan tugas pokok guru, tugas pokok dan fungsi guru. Kalau jurnal itu adalah catatan yang dibuat oleh guru yang merupakan tugas pokok dan fungsi guru. Itu aja, bukan dan iya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya. Kalau misalnya Pak, contoh yang lain Pak, contoh banyak contoh ini pasti itu kunci jawaban yang mau kasih contoh gitu ya. Misalnya kepada butir yang sama, kalau ada yang akreditasi nanti, karena Bapak ini kan kebetulan Bapak juga asesor di sekolah dan madrasah untuk Provinsi Jambi, tapi Bapak tidak menilai sekolah dan madrasah yang ada di Kabupaten Merangin, tapi untuk Kabupaten Merangin itu sekolah madrasahnya Bapak dampingi untuk persiapan akreditasi bagi yang membutuhkan. Nah, maka dari itu misalnya di dalam aspek kinerja masih butir 1 tentang kepatuhan siswa terhadap tata tertib lain. Nah, apa tata tertib lain itu? Diantaranya misal ada itu tentang tidak boleh merokok di sekolah, atau mungkin juga tata tertibnya itu tentang tidak boleh menggunakan make up berlebihan, atau mungkin juga di dalam tata tertib sekolah itu tentang apa ya, tidak boleh membawa handphone. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, maka dari itu tentu nanti kita bisa memilah yang mana yang menjadi catatan sekolah, yang mana yang menjadi catatan jurnal. Nah, mana yang dilakukan oleh guru yang menjadi kewajiban guru atau tugas pokok dan fungsi guru itu dimasukkan di dalam catatan jurnal. Akan tetapi apabila itu tidak termasuk ya
di dalam tugas pokok dan fungsi guru, nah itu dimasukkan di dalam catatan sekolah. Nah seperti itu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Yang merasa terganjal-ganjal perlu ditanyakan dengan soal nomor 3 ini ada lagi? Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu malu mengungkapkannya, boleh ditulis, nggak apa-apa. Oke ya. Oke, sekarang silakan ditutup Pak Faiz. Terima kasih atas share screen yang sudah dilakukan. Ya. Share screen-nya yang ditutup aja nggak apa-apa. Ya, share screen. Ya. Iya. Silakan disimpan file itu. Kalau ada teman yang minta, dikasih ya, karena banyak kisi-kisinya di dalam itu ya. Oke Bapak Ibu, nah itu secara umum yang Bapak jelaskan tentang apa tugas praktik 3 ya, juga uji kompetensi yang kedua pada tugas 3. Nah sekarang Bapak ingin menjelaskan tugas terkait dengan video simulasi. Nah video simulasi. Nah di dalam video simulasi ini Bapak ingin katakan bahwa sampai saat ini mana nih LMS Bapak lagi berusaha untuk buka nih. Bentar. LMS sebentar. Bapak coba buka LMS-nya. Ya. Coba masuk. Apakah terlihat yang Bapak tampilkan, Bapak Ibu sekalian? Kok belum juga ya? Kayaknya Bapak nggak bisa share screen ya. Ya. Atau Bapak jelaskan saja dulu. Nah dari tugas ini sudah ada 2 orang yang mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Kalau boleh Bapak buka ya, yang sudah mengerjakan tugas itu sebentar, Bapak urutkan. Itu yang sudah mengumpulkan Ibu Icem sama Ibu Putriyani. Nah, ada 2 tugas ini sudah dikumpulkan. Ada Ibu Icem? Ada Ibu Icem ada? Halo? Ada Ibu Icem? Bu Icem lagi tidak monitor kah? Halo Ibu Icem? Atau Ibu Putriyani? Ada Ibu Putriyani? Waduh, lagi sama-sama tidak monitor ya. Tapi harapan Bapak mudah-mudahan Ibu Icem dan Ibu Putriyani ini tidak maksudnya itu tidak kuliah yang hanya handphone atau perangkat laptopnya, tapi juga orangnya ikut kuliahnya. Oke Bapak Ibu, karena orang yang bersangkutan tidak ada, Pak kira kita nggak usah mereview tugas ini ya, karena di dalam tugas ini nanti Bapak akan menjelaskan kisi-kisi kira-kira apa sih yang penting di dalam sebuah video simulasi itu. Nah, Bapak akan membuka sebuah video yang pernah Bapak share ya.
Sebentar. Ini videonya. Apakah yang Bapak share screen ini terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Waduh, memang sulit ya. Bapak nggak bisa share screen. Apa permasalahannya ya? Ada apa? Bapak sudah keluar, masuk lagi juga nggak bisa share screen, ya enggak? Timnya mungkin Pak. Iya, Microsoft. Tapi tadi di awal bisa. Ya, tapi jangan bisa Pak. Iya. Atau Bapak tutup dulu Microsoft Teams-nya ya. Bapak coba logout dulu ya. Ya. Bapak coba buka. Sebentar. Masuk. Oke. Apakah suara Bapak bisa terdengar, Bapak Ibu sekalian? Bapak coba tidak menggunakan aplikasi, menggunakan menggunakan aplikasi. Bapak coba saja untuk melakukan share screen. Sebentar Bapak Ibu. Desktop share screen. Apakah yang Bapak share screen bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa? Halo? Bisa dilihat yang Bapak share screen? Oh, apakah ada yang bisa mendengarkan suara Bapak? Halo? Bisa mendengar suara Bapak? Oke. Ya. Sekarang share screen-nya sudah kelihatan?
Ya. Nah, apakah suara video ini terdengar? Ini suaranya agak sedikit nih. Apakah suara yang dikit ini bisa terdengar atau seperti apa, Bapak Ibu? Sekarang? Udah Pak, tapi cuma sedikit Pak. Iya, dia ini. Ya. Tapi nggak kedengeran Pak, pelan-pelan Pak. Ya, memang. Itu kalau nggak YouTube Pak. Ya, kalau yang Bapak share itu YouTube ini bukan, ini memang file video yang asli, karena Bapak tampilkan yang asli ini supaya, karena kalau yang di YouTube itu ada yang terpotong karena dia itu menggunakan musik hak cipta, makanya diklaim di Facebook di YouTube, jadi terhapus video sebagiannya. Nah, sekarang bisa Bapak Ibu, walaupun suaranya pelan, tolong disimak ya. Ya, Bapak akan memutarkan video ini itu secara bertahap. Pertama tahap di dalam kegiatan pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Nah, nanti baru Bapak akan jelaskan beberapa hal yang penting dilakukan di dalam menyelesaikan tugas 3. Oke ya Bapak Ibu, perhatikan ya. Bagi yang kurang jelas nanti bisa simak lagi video rekaman yang Bapak rekam nanti. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Baru kegiatan berdoa, mengecek kehadiran siswa, motivasi, tujuan pembelajaran, persepsi,
Motivasi. Oke. Nah, itu Bapak Ibu video singkat tentang kegiatan dalam bentuk kegiatan. Halo Bapak Ibu, itu secara singkat ya, kegiatan yang dilakukan oleh guru ya atau mahasiswa di dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan pendahuluan. Nah, terkait dengan kegiatan pendahuluan ini, apa kisi-kisinya yang paling penting Bapak Ibu ketahui atau harus lakukan, yaitu yang berkaitan dengan, sebentar Bapak Ibu, yang berkaitan dengan kalau misalnya kita berbicara masalah Permendikbud tentang standar proses, Permendikbud nomor 22 tahun 2016, bahwa di dalam kegiatan pendahuluan itu setidaknya guru itu melakukan 5 hal kegiatan. Apa yang 5 ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memastikan di saat membuat video itu nanti bahwa ada penyiapan peserta didik, baik itu secara psikologis maupun secara fisik, supaya peserta didik itu dapat mengikuti proses pembelajaran yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu harus bisa memastikan bahwa adanya motivasi yang diberikan kepada siswa sehingga siswa ingin tahu dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga itu adalah apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan atau menghubungkan antara materi yang akan dipelajari ini itu dengan materi yang lalu atau pengalaman dan pengetahuan siswa sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat itu penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, ada yang terakhir itu adalah guru menyampaikan bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan berdasarkan silabus yang sudah disusun. Nah, itu beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu pastikan bahwa video yang disimulasikan itu terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kegiatan pendahuluan. Nah, kalau misalnya Bapak lihat dari video yang ditampilkan tadi, tentu Bapak ingin katakan sudah ada penyiapan peserta didik itu secara psikis ya, seperti misalnya mengajak berdoa gitu kan. Kemudian secara fisik guru itu misalnya mengabsen ya, atau mengecek kelengkapan yang dibawa atau yang disiapkan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu adalah memberikan motivasi. Nah, motivasi tadi video berjalan juga Bapak sampaikan. Kemudian yang ketiga, apersepsi sudah juga dilakukan, katanya materi sebelumnya dengan tema yang sama. Kalau yang sekarang itu adalah tugas-tugas sehariku ya. Nah, kalau kemarin itu denah rumah, maka materi yang dipresentasikan ini yang dalam bentuk praktik pembelajaran terpadu itu tentang denah lokasi sekolah. Nah, itu persepsinya. Kemudian di dalam video ini sudah juga menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran. Akan tetapi barangkali yang perlu kita perhatikan di dalam video ini perlu ditambah penjelasan bagaimana sistem pembelajaran yang akan diikuti oleh peserta didik sebelum mengikuti kegiatan inti, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu barangkali yang tidak nampak pada video itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi video yang dibuat itu nanti tentu dengan adanya Bapak menjelaskan ini akan memberikan pemahaman kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah yang Bapak jelaskan ini bisa dipahami atau ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Ada Bapak Ibu? Persepsi itu maksudnya gimana Pak ya? Ya. Contohnya.
Pak siapa nih? Pak Pais ya? Ya. Ada ini ada pertanyaan dari Pak Pais tentang apa itu apersepsi. Nah, ada Bapak Ibu yang mau menanggapinya terlebih dahulu? Ya Pak, coba Pak. Ya, silakan Ibu Winasi. Jadi apersepsi itu sama aja mengaitkan ataupun menghubungkan materi dengan yang kemarin. Nah, seperti yang tadi, misalnya tentang denah rumah tadi Pak. Ya. Pelajaran hari ini, nah, tentu ada dengan materi sampaikan kemarin. Jadi apersepsi itu sama aja mengaitkan atau menghubungkan gitu. Jadi antara pembelajaran yang kemarin dengan pembelajaran yang hari ini itu tentunya ada hubungannya atau ada kaitannya. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Winasi. Jadi Pak Pais, yang dikatakan dengan apersepsi itu bukan apresiasi ya, apersepsi. Apersepsi itu dalam rangka kegiatan yang dilakukan oleh guru mencoba untuk mengaitkan atau menghubungkan materi yang sudah dipelajari kemarin dengan materi yang akan dipelajari pada waktu sekarang yang akan dilakukan. Atau bisa juga persepsi itu dilakukan ditambah dengan apa yang sudah diketahui ataupun pengalaman siswa. Nah, itu juga dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, itu yang dimaksud dengan apersepsi. Bagaimana Pak Pais, apakah sudah bisa dipahami atau seperti apa? Silakan dikomentari. Misalnya kayak gimana Pak? Misalnya Pak? Misalnya kan tadi di dalam video ini kan tentang denah sekolah ya, lokasi denah sekolah atau denah lokasi sekolah. Nah, sementara materi yang sebelumnya dipelajari itu adalah denah lokasi rumah. Artinya bahwa ada hubungan ya, pentingnya siswa itu mengetahui tidak hanya lokasi denah rumah, tapi juga harus tahu dengan lokasi denah sekolah. Nah, maka dari itu untuk apa, termasuk juga di dalam motivasi itu supaya nanti kalau ada yang nanya sekolah kamu di mana, tahu posisinya di mana. Misalnya di mana sekolahnya, nanti ada penjelasan di dalam kegiatan inti supaya lebih jelas. Oh, sekolahnya dekat jalan apa, kemudian di sekitar itu sebelah kanan apa, sebelah kiri apa, depan, belakang, dan seterusnya. Nah, seperti itu Pak Pais. Apakah bisa dipahami Pak Pais atau yang lainnya? Iya Pak. Ya. Atau ada yang memberikan contoh lain, silakan, supaya mungkin ada bahasa contoh yang lain yang lebih sederhana yang bisa dipahami oleh Pak Pais. Ya, silakan Ibu Winasi. Misalnya gini, kan ada tema itu yang hidup rukun. Nah, kan pada tema 1 kan misalnya hidup rukun di rumah. Ya. Jadi mungkin pelajaran yang kemarin yaitu hidup rukun di rumah, mungkin pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6 itu kan misalnya kita rukun dengan kakak atau mungkin dengan adik, kemudian bagaimana sih contoh sikap hidup rukun. Nah, nanti setelah itu kan ada pembelajaran berikutnya seperti hidup rukun dengan teman bermain. Nah, jadi setelah pelajaran di rumah, kemudian lanjut dengan teman bermain. Kemudian dengan teman bermain bisa nanti juga hidup rukun di sekolah atau dengan guru, dengan teman-teman yang lain. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Ibu Winasi. Bagaimana Pak Pais, bisa dipahami atau Bapak Ibu yang lain? Iya Pak. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Winasi tadi sebagai contoh, misalnya materi yang lalu tentang hidup rukun di rumah. Di rumah itu kan ada bapak, ada ibu, mungkin ada juga kakek, nenek, ada kakak, ada adik. Nah, itu kan bagaimana hidup rukun di rumah. Nah, tentu peserta didik pada tema berikutnya yang akan dipelajari itu misalnya hidup rukun di sekolah, yaitu hidup rukun itu bersama teman-teman ada di sekolah, juga dengan guru dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu seorang guru mencoba untuk menghubungkan apa sih hubungannya. Nah, contoh misalnya anak-anak bahwa hidup rukun itu tidak hanya bisa dilakukan di rumah
atau hanya dibutuhkan di rumah saja seperti dengan ayah, ibu, kakak, adik atau kakek, nenek gitu. Akan tetapi hidup rukun itu juga diperlukan di sekolah. Kenapa? Nah, coba misalnya kalau kita nggak rukun pasti ada yang berkelahi misalkan. Nah, tentu di dalam itu kita mencoba mengaitkan tapi sekaligus melakukan motivasi. Nah, kita melihat hubungan-hubungan itulah yang dikatakan dengan apersepsi. Seperti itu Pak Faiz maupun Bapak Ibu yang lain. Kira-kira bisa dipahami atau perlu penjelasan lebih lanjut? Bisa Pak. Bisa ya? Ya, terima kasih. Oke, ada lagi setelah Pak Faiz, ada yang mau menyampaikan pendapat apa-apa? Silakan. Atau pertanyaan? Ada? Pak, tanya dong Pak. Ya, silakan Ibu Widya ya. Silakan Bu. Bapak, dari video tadi itu kan cuma penjelasannya tentang dena Pak. Kalau itu gimana Pak ya? Gimana? Inti materinya kan yang di RPP itu ada 3 jenis mata pelajaran. Ya. Nanti itu dijelaskan semua apa kita ambil satu mata pelajaran aja Pak? Ya, Ibu Widya menanyakan kalau seandainya nanti ya di dalam RPP dari subtema yang ditugaskan kepada kita atau yang sudah kita susun itu terdiri dari beberapa mata pelajaran, apakah semuanya dipraktikkan atau seperti apa? Nah, itu kan Bapak ingin katakan ini berhubungan dengan kegiatan inti ya. Nanti kita lihat contohnya. Kan video ini yang Bapak tampilkan tadi itu lebih kurang durasinya berapa ya? Sebentar Bapak cek. Antara 20 menit itu Pak. Nggak sampai ini ya. Jadi dia cuman di 18 menit ya. Jadi video yang akan ditampilkan ini cuman 12 menit Bapak Ibu. Jadi 18 menit nggak sampai 20 menit. Nah, tapi kita lihat apakah di dalam kegiatan inti yang ada di dalam video ini hanya memilih sebuah mata pelajaran kah atau berbagai mata pelajaran. Nah, maka dari itu Bapak Ibu marilah kita sama-sama menyaksikan bagaimana kegiatan inti itu dilakukan. Oke Bapak Ibu, ini Bapak lakukan share screen lagi sebentar. Ini kalau pakai browsing agak sedikit lambat. Sebentar. Belum bisa apa. Iya. Nah ini Bapak lanjutkan videonya. Masih terlewat seperti itu. Nah, oke. Ini kegiatan inti, siswa diminta untuk membuka gambar masing-masing. Ada gambar SD Nusantara Jakarta.
Nah, bagian ini yang terpotong di video YouTube. Bagian ini yang terpotong di bagian YouTube. Foto di YouTube tidak ada lagunya. Cangkulmu, ambil cangkulmu, bertemu jangan.
Oke, itu Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan inti di dalam sebuah pembelajaran. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui di saat kita membuat video simulasi pembelajaran terpadu nanti, yang perlu kita ketahui bersama dan harus kita lakukan sebagai kisi-kisi bagaimana pembelajaran terpadu itu dengan baik. Jadi Bapak Ibu, pertama yang akan Bapak lihat di dalam hal ini yaitu bagaimana Bapak Ibu sekalian itu menggunakan pendekatan pembelajarannya. Jadi misalnya contoh, anggap saja pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan saintifik. Nah, maka di saat Bapak Ibu sekalian yang memilih ataupun menggunakan ataupun yang ditulis di dalam RPP itu menggunakan saintifik, maka kegiatan yang harus Bapak cek di dalam kegiatan inti itu sintakmatik atau langkah-langkah pembelajaran saintifik. Berarti ada kegiatan yang berkaitan dengan mengamati, ada kegiatan yang berhubungan dengan menanyakan, ada kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan informasi dari apa yang diamati dan yang ditanyakan. Kemudian ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan mengelaborasi atau menalar gitu kan. Dan yang terakhir dan mengkomunikasikan. Nah, itu salah satu yang akan Bapak lihat di saat Bapak Ibu sekalian itu memvideokan simulasi pembelajaran terpadu. Bapak akan lihat sejauh mana Bapak Ibu sekalian menggunakan pendekatan tersebut. Kemudian yang kedua yang akan Bapak lihat itu adalah keterampilan dasar Ibu di dalam mengajar. Apakah itu membuka atau menutup pembelajaran, ataukah itu yang berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian di dalam menjelaskan materi, atau mungkin juga keterampilan Bapak Ibu itu di dalam bertanya. Nah, termasuk juga nanti yang berhubungan dengan kegiatan penutup ya, seperti contohnya kemampuan Bapak Ibu memberikan penguatan yang juga bisa dilakukan di dalam kegiatan inti. Nah, terakhir adalah variasi. Nah, itu kisi-kisi yang perlu Bapak Ibu ketahui di dalam pembelajaran terpadu, baik itu kegiatan inti maupun kegiatan pendahuluan dan penutup. Nah, berkaitan dengan hal ini perlu Bapak sampaikan ya, apalagi yang Bapak nilai Pak, karena di dalam format penilaian tutor tentang media pembelajaran, maka Bapak Ibu akan Bapak nilai ya media yang digunakan oleh Bapak Ibu di dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu ini. Maka dari itu yang dilihat apakah media yang digunakan relevan, menarik, kemudian apakah Bapak Ibu piawai menggunakan media tersebut. Nah, itu menjadi pertimbangan Bapak di dalam melakukan penilaian. Nah, itulah beberapa hal ya barangkali perlu kita ketahui di dalam kegiatan inti ini. Nah, akan tetapi sebelum Bapak mempersilahkan kita untuk berdiskusi, ada baiknya kita saksikan terlebih dahulu video kelanjutan dari ini, karena kita dibatasi waktu nanti. Kita lihat terlebih dahulu kelanjutan dari video kegiatan penutup di dalam video yang merupakan sambungan video yang tadi. Silakan Bapak Ibu lanjut dengan menyaksikan video lanjutannya. Sebentar Bapak melakukan proses untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Silakan disimak ya. Ini merangkum. Ini kegiatan menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi siswa. Ya.
Ya, ini terkait dengan kegiatan memberikan feedback atau umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Ya, ini tindak lanjut. Materi yang akan dipelajari yang akan datang. Tindak lanjut memberikan tugas di rumah di halaman 27. Berdoa sebelum menutup pembelajaran. Ya, itulah Bapak Ibu video penutup di dalam pembelajaran terpadu yang ada di dalam video ini. Terkait dengan kegiatan penutup, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak tegaskan apa yang akan Bapak nilai, Pak, terkait dengan kegiatan penutup ini. Ya, yang akan Bapak nilai itu adalah apakah di dalam video yang Bapak Ibu kerja ikut nanti itu terdapat setidaknya 4 hal. Ya. Pertama adalah kegiatan penutup itu harus dilakukan menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi peserta didik tentang materi yang dipelajari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus ada di dalam kegiatan penutup yang Bapak Ibu lakukan nanti itu bisa memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian memberikan umpan balik atau feedback terhadap proses belajar, juga terhadap hasil belajar yang diperoleh oleh siswa seperti yang dilakukan di dalam video tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tindak lanjut dalam bentuk apakah itu tugas ya yang harus dikerjakan di sekolah, ataukah mungkin juga tugas yang harus dikerjakan di rumah bersama orang tua, atau belajar di rumah, atau membaca di rumah gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah memberikan informasi kepada siswa apalagi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, maka 4 hal ini setidaknya harus dilakukan di dalam kegiatan penutup. Nah, namun ya tentu sesuai dengan kebiasaan menutup pembelajaran itu dengan berdoa bersama. Nah, itu saja Bapak Ibu barangkali beberapa hal yang perlu Bapak jelaskan dan contoh-contoh yang disampaikan tadi terkait dengan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kita masih ada waktu lebih kurang 3 menit untuk mendiskusikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Sambil bertanya barangkali kameranya boleh diaktifkan. Apakah dari penjelasan Bapak dan video yang ditampilkan tadi jelas Bapak Ibu sekalian? Halo Bapak Ibu, apakah jelas atau seperti apa? Silakan. Adakah pertanyaan yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Apakah cukup jelas ya? Bagaimana? Halo? Untuk materi yang ditanyakan sama Ibu Widya, Pak. Nah, yang ditanyakan Ibu Widya tadi, kalau dari video yang berdurasi sekitar 18 menit, di situ ada belajar tentang apa? Tentang dana sekolah. Dana sekolah itu berkaitan mata pelajaran apa itu Bapak Ibu?
Ada yang tahu? Bahasa Indonesia kayaknya. Bahasa Indonesia ya, menggunakan kata apa, tempat ya, di samping, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Oke. Kemudian yang kedua juga ada berhitung tentang koin yang digunakan tadi. Ada dua keping uang logam dengan nilai 100 itu sebanding dengan 200, begitu juga 500 sebanding dengan 1000. Nah, itu tentu itu berhubungan dengan matematika ya. Kemudian yang ketiga itu tentang menanam jagung tadi, menari. Yang menari itu bagian dari mata pelajaran SPDP ya, SPDP. Ya, jadi Bapak ingin katakan dari video simulasi ini sudah jelas bahwa itu sangat memungkinkan kita lakukan walaupun ada berbagai mata pelajaran di sana. Nah, seperti itu keterangannya Bapak Ibu. Nah, tentu nanti disesuaikan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu itu mau membuat pembelajarannya lebih detail, ya detail maksudnya seperti ini. Misalnya menggambar denah sekolah itu tadi, itu mungkin lebih detail kegiatan belajarnya. Itu barangkali apalagi yang mungkin ada siswanya di dalam kelas ya. Maka itu bisa saja nanti disiasati. Yang paling penting bagi Bapak itu bagaimana Bapak dan Ibu sekalian itu mulai dari membuka kegiatan pembelajaran atau kegiatan pendahuluan, bagaimana melakukan kegiatan inti dengan pendekatan yang digunakan dan keterampilan guru, baik itu dari menjelaskan materi ataupun yang berkaitan dengan bertanya, termasuk juga memberikan penguatan dan variasi di dalam pembelajaran. Nah, begitu juga sampai kepada kegiatan penutup. Jadi kegiatan penutup itu bisa terlihat dengan baik. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian dengan durasi mungkin sudah lebih dari 20 menit itu hanya tercover untuk satu mata pelajaran saja seperti bahasa Indonesia tadi misalnya, boleh nggak Pak kami langsung tutup? Ya boleh, silakan. Yang paling penting gambaran-gambaran dari kegiatan pendekatan pembelajarannya, termasuk juga keterampilan belajarnya, penggunaan media, dan kemenarikan kegiatan belajar yang dilakukan itu bisa terlihat dengan baik. Sampai pada kegiatan penutup, Bapak juga perbolehkan untuk memilih salah satunya. Seperti itu Ibu Widya maupun Bapak Ibu yang lain. Bagaimana, apakah bisa dipahami itu? Bapak itu Pak. Halo, siapa ini? Iya Pak. Ya, silakan Ibu Widya. Kita kan prakteknya belajarnya mengajar kan Pak. Ya. Itu nggak harus di kelas kan Pak? Seharusnya di kelas. Jadi di kelas itu bisa saja Bapak Ibu di dalam kamar gitu kan. Maksudnya tetap kelas namanya. Ya walaupun itu dilakukan di luar, tapi tetap kelas namanya, tapi bukan di dalam ruangan. Itu pada intinya. Jadi mau ada siswa mau tidak kan boleh kan? Nah, maka diaturlah. Tentunya kalau misalnya Bapak Ibu lakukannya di rumah, apalagi kita mungkin bukan guru gitu kan, kita mau praktek di mana Bapak gitu kan. Yang paling penting kalau misalnya kita menggunakan media, menggunakan papan tulis segala macam, itu harus tersedia supaya nanti akan mempermudahkan kita di dalam kegiatan pembelajaran atau mempraktekkan pembelajaran terpadu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami kira-kira Ibu Widya maupun Bapak Ibu yang lain? Bisa? Iya Pak. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup? Sambil menunggu pertanyaan, silakan kameranya diaktifkan supaya Bapak bisa melakukan screenshotnya Bapak Ibu sekalian. Silakan kameranya diaktifkan. Halo Bapak Ibu, kameranya mohon diaktifkan supaya Bapak bisa melakukan screenshot. Halo, apakah suara Bapak bisa terdengar? Masih bisa. Ya.
Kameranya mohon diaktifkan supaya Bapak bisa melakukan screenshot sambil kita menunggu pertanyaan berikut. Silakan Bapak Ibu. Oh, nggak ada yang mengaktifkan kamera? Belum muncul ya? Udah aktif semua sudah sebenarnya. Sudah Pak. Oh iya. Kamera, Pak. Nah ini baru satu, baru melihat yang nampak, yang lain belum nampak nih. Mungkin karena Bapak menggunakan ya, menggunakan apa ini? Nah, ya. Nah sepertinya tampilan sekarang udah mulai nampak. Ibu Inasi belum nampak apa gambarnya? Udah loh Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya atau yang perlu didiskusikan. Sebagai penutup tutorial kita pada sore hari ini, ada Bapak Ibu? Pas habis waktu ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp group atau melalui LMS ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Sekian dulu Bapak Ibu ya, terima kasih atas partisipasinya mengikuti tutorial webinar ini. Sampai ketemu minggu yang akan datang, yaitu pertemuan terakhir untuk semester kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan meninggalkan kelas masing-masing.